Oke, jumpa lagi kita dengan Cak Ompong. Bagaimana Bapak Ibu sekalian? Tentu kita semua dalam keadaan baik dan sehat. Masih seputar bola Piala Dunia U20. Memang pembahasan mengenai Piala Dunia U20 itu sepertinya masih belum berakhir. Cak Ompong ingin menganalisa sedikit ya sebelum pembatalan oleh FIFA dan setelah pembatalan. Kita coba amati. Pertama adalah sebelum pembatalan yang disampaikan oleh FIFA. PKS ya dan PDIP ini sekali ini cukup unik. Kenapa Cok Ompong mengatakan partai PKS dan PDIP cukup unik? Karena sepaham, yaitu menolak ya kehadiran timnas Israel untuk mengikuti Piala Dunia yang dilakukan di Indonesia. Ini menarik. Biasanya PKS dan PDIP itu bertolak belakang, tapi sekali ini itu punya pemahaman yang sama. Tentu ya titik beratnya beda. Kalau PDIP, dia tetap kepada politik kebangsaan bahwa penjajahan di muka bumi itu harus dihapus. Tapi kalau PKS, ya tadi karena berhubungan dengan Israel, tentu konteksnya berhubungan dengan Palestina. Ya, jadi sekali ini sama PDIP dan PKS. Nah, bagaimana dengan Ganjar, ya, Koster, dan Pak Jokowi? Ini kita juga coba analisa. Ganjar itu jelas mengatakan bahwa ya sama dengan PDIP, politik kebangsaan, bahwa penjajahan itu harus dihapus karena tidak sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Kalau Koster, dia lebih beralasan kepada trauma masa lalu, yaitu adanya bom Bali. Ya, sehingga ya Koster juga meragukan akan keamanan yang ada di daerah kerjanya di Bali. Pak Jokowi ya itu dengan tegas mengatakan bahwa politik jangan dicampur adukan dengan bola. Artinya beliau itu setuju ya sebetulnya kedatangan timnas Piala U20. Jadi kalau kita coba simak atau kembali ke belakang, memang Pak Jokowi ini kan dia sangat aktif sekali mengangkat ya putra-putra atau anak muda atau sepak bola hingga sampai ke kancah dunia. Jadi pada saat itu mungkin Indonesia melakukan mengikuti seleksi sebagai tuan rumah untuk Piala Dunia. Dan alhasil, ya menurut Pak Jokowi bahwa sampai kepada 3 calon dan Indonesia terpilih sebagai tuan rumah Piala Dunia U20. Tanpa melihat siapa itu pemain-pemainnya. Lah kok delalah Israel masuk kualifikasi. Ya, salah satu timnas Israel itu masuk di kualifikasi Piala Dunia yang akan dilakukan di Indonesia. Nah, inilah timbul permasalahan. Ya kan? Niat baik Pak Jokowi ya itu luar biasa. Ingin mengangkat ya putra-putra bangsa, anak muda, sepak bola hingga sampai ke kancah internasional. Nah, setelah diumumkan oleh FIFA bahwa ya drawing Piala U20 itu batal dilakukan di Bali. Praktis kegiatan Piala Dunia juga batal dilakukan di Indonesia. Apa yang terjadi? Ya, Ganjar tetap dia kembali bekerja seperti biasanya. Demikian juga Koster.
dia bekerja kembali seperti biasanya. Jokowi, itu dia mengambil sikap, ya, mengutus Erick Thohir untuk menemui Presiden FIFA. Ya tujuannya agar tidak diberi sanksi yang lebih berat. Ya, bisa-bisa kan Indonesia tercoret dari keanggotaan FIFA. Nah, kalau tercoret, praktis kita punya sepak bola ya hanya kelas kandang saja. Nah, untuk itu segera Erick Thohir dikirim untuk menemui Presiden FIFA. Apalagi yang dilakukan oleh Jokowi, ya Jokowi menemui timnas U20 Piala Dunia. Beliau langsung bertemu pelatihnya Sinteyong dengan pemainnya. Ya, dalam rangka membesarkan hati lah, agar tidak kecewa. Ya, mungkin kecewa oke, tapi tidak larut dalam kekecewaan. Nah, yang menarik oleh Pak Jokowi itu adalah beliau menanyakan apa cita-citanya para pemain U20. Nah, ini menarik dan enak untuk didengar. Ya, tentunya adik-adik pemain U20 itu mempunyai cita-cita selain dia di sepak bola, tentu masa depannya ingin menjadi TNI atau Polri atau PNS dan lain sebagainya. Tentu ya masukan ini menjadi ya bahan bagi Pak Jokowi ya untuk tetap bagaimana anak-anak muda itu tetap berprestasi. Nah itu, kalau kita melihat bagaimana Ganjar, Koster yang kembali bekerja seperti biasa, Pak Jokowi, ya beliau sih ya membesarkan hati, memotivasi ya timnas U20. Nah, bagaimana dengan PKS ya lawan politiknya PDIP yang tadinya sebelum Piala Dunia, nah, itu PKS menolak. Nah, setelah ditolak, PKS juga berkomentar. Kalau PDIP dia sudah tidak berkomentar apa-apa, ya sudah selesai karena sudah ditolak. Tapi PKS tidak. Ya, PKS ya melalui Hidayat Nur Wahid mengatakan, ya FIFA kita harus lawan. Karena tidak fair, ya. Begitu juga Fadlizon, ya kan, bahwa FIFA itu mempunyai ya standar ganda. Yusuf Kala ya berkomentar, ini presidennya siapa sih? Koster atau Jokowi atau Ganjar atau Jokowi? Nah, itu nyinyirannya si Pak JK. Selain daripada itu mengatakan bahwa Indonesia itu tidak berkomitmen ya terhadap apa yang sudah disepakati FIFA dan Indonesia. Nah, jadi kalau kita melihat di sini nih, setelah dibatalkan, nah itu lawan politik Pak Jokowi itu justru berkomentar. Ya, berkomentar bahwa ya ada yang mengatakan bahwa Indonesia tidak komitmen, bahwa presiden seolah-olah ada di bawah gubernur dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Jadi banyak yang mengatakan ya tadi bahwa Pak Jokowi itu dipermalukan oleh PDIP, bahwa Jokowi itu ada retak dengan Mega dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Tapi kalau menurut Compong tidak. Justru dengan batalnya U20 ya tentu ya PDIP maupun Ganjar maupun Koster ya ingin agar tidak terjadi apa-apa ya dengan Indonesia dan Pak Jokowi. Bisa dibayangkan kalau isunya itu keamanan, terjadi sesuatu pada saat timnas peserta Piala U20 ada di Indonesia, lalu panik dan mereka pulang. Wah, Indonesia bisa malunya luar biasa. Ya, jadi Pak Jokowi juga bisa dipermalukan. Ya. Ah, pertanyaannya, apakah
isu pembatalan ini tiba-tiba. Kalau menurut Cak Ompong tidak tiba-tiba. Jadi analisa Cak Ompong itu ketika Israel masuk dalam kualifikasi, disitulah mulai ada ya apa namanya tensi politik di tanah air itu cukup tinggi. Perihal apa? Penolakan. Tentu ya sekali lagi keamanan itu menjadi analisa, menjadi sorotan. Nah, semakin mendekati diadakannya Piala U20, tensi, demo, dan lain sebagainya semakin tinggi. Tentu, ya negara-negara yang ingin datang ke Indonesia, ya mereka juga mengajukan pendapat kepada FIFA ya bahwa ya keamanan di Indonesia tidak terjamin dengan baik. Nah, perlu dicatat bahwa keamanan itu ya tidak di arena lapangan bola saja. Jadi banyak yang berpendapat, masa TNI dan Polri tidak mampu mengamankan pemain Israel? Ya menurut Cak Ompong bukan masalah aman tidaknya pemain Israel. Tapi yang disebut keamanan justru adalah keamanan di seluruh Indonesia. Bukan hanya terfokus pada venue, lapangan, bukan. Yang disebut keamanan justru dari Sabang sampai Merauke, ya, dari Miangas sampai Pulau Rote. Itu yang disebut keamanan. Ya kan tidak enak sekali ketika ada perhelatan atau pertandingan sedang berlangsung dan lain sebagainya, tiba-tiba ada ya daerah ya yang keamanannya atau ya boleh dikatakan ada sesuatu terjadi. Tentu mereka ini akan panik. Bahkan minta pulang. Nah, ini yang ditakutkan oleh FIFA. Artinya, FIFA itu punya niatan baik terhadap pemerintahan Jokowi dan Indonesia. Ya, oleh karena itu dibatalkanlah Piala Dunia. Jadi kalau menurut Cak Ompong, ini tidak PDIP tidak menjegal Jokowi, tapi PDIP justru menurut Cak Ompong dia bermain cantik. Ya, politiknya sangat cantik sekali. Ya, istilahnya mengikuti tapi punya prinsip. Beda dengan PKS. Menolak tapi setelah ditolak berkomentar. Kalau PDIP dia tidak. Oke, sampai jumpa lagi.